Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'ada wa nasra 'abda wa anza junda wa hasamal ahsaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para syukur yang tak berkesudahan senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang Ahad, dialah yang Esa. Dia telah menggenggam seluruh kehidupan kita sebagai makhluk. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Sang Pembaharu Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai simpul mata rantai dari seluruh kebenaran. Dialah sebagai penutup para nabi dan penutup para rasul, tidak lain selain hanya untuk senantiasa menegakkan kalimat-kalimat Allah, kalimat tauhid, dan juga sebagai pembimbing supaya manusia selalu berjalan pada rel yang sesungguhnya dan mengetahui tugas-tugas pokok manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan yang lainnya, sebagaimana Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Tentu karena ciptaan yang baik itu memiliki amanah, tanggung jawab. Oleh sebab itu pada khutbah yang singkat ini khatib akan memberikan khutbah yang bertema tugas pokok manusia di muka bumi ini. Manusia bertanggung jawab terhadap kelangsungan alam semesta ini, sebab manusia telah diberikan amanah sebagai khalifah fil ardh, sebagai wakil Tuhan di permukaan bumi ini. Karena dirinya dibekali oleh akal dan hati serta fisik, maka tiga komponen ini yang telah dimiliki hanyalah manusia. Oleh sebab itu manusia yang diberikan tanggung jawab itu. Maka setiap manusia wajiblah untuk senantiasa menjaga keharmonisan, kelestarian alam semesta ini, lingkungan sekitar kita. Karena dimensi kita bukan hanya dimensi vertikal, tapi juga horizontal. Dan manusia termasuk kita sebagai umat muslim, tanggung jawab kita bukan hanya ibadah mahdah yang senantiasa bermunajat dan bermohon kepada Allah, tapi juga sebagai makhluk sosial. Maka dimensi ini ada dua, yaitu yang pertama, sebagaimana di dalam Al-Quran dalam surah As-Sariyat surah 51 ayat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Aisyah bintu Satih dalam tafsirnya manusia dalam perspektif Al-Quran, salah satu penafsir dari Mesir, dia mengatakan bahwa ayat ini selalu menghubungkan antara manusia dan jin. Jin adalah suatu lambang kesesatan, kemaksiatan,
sementara al-insa tadi itu adalah manusia, artinya kebalikan dari kejahatan itu adalah kebaikan. Maka manusia diberikan amanah oleh Allah untuk senantiasa beribadah sebagai hamba. Tapi di sisi lain, kita juga sebagai khalifah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika aku sedang rapat bersama para malaikat, aku akan menjadikan Adam, manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Maka waktu itu malaikat pada protes. Dia mengatakan, mengapa engkau Tuhan ingin menciptakan Adam sebagai khalifah atau manusia sebagai khalifah? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dimah. Bukankah nanti dia merusak? Bukankah nanti dia akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi? Itu kekhawatiran para malaikat ketika manusia ingin diberikan amanah sebagai khalifah. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengerti dari apa yang engkau pahami wahai para malaikat. Itu menunjukkan bahwa alam semesta ini, bumi ini adalah fisik. Maka yang harus mengelolanya adalah fisik. Dibutuhkan manusia-manusia yang kreatif, yaitu kombinasi antara hati dengan akal pikiran manusia dan riset, sains dan teknologi, ilmu pengetahuan. Itu sebabnya satu-satunya nabi yang diturunkan ayat pertama membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah Nabi Muhammad, karena dia adalah nabi terakhir dan berada pada dimensi manusia yang dikepung oleh sains dan teknologi. Oleh sebab itu pikiran-pikiran Rasul itu banyak yang melampaui zamannya. Maka salah satu sosiolog Amerika, Robert N. Bellah, mengatakan Nabi Muhammad itu sangat hebat cara berpikirnya, tetapi sangat melampaui zamannya. Sampai-sampai umat yang dipimpinnya waktu itu tidak bisa menerjemahkan, menerapkan konsep pikiran-pikiran Nabi. Itu pengakuan sosiolog Robert N. Bellah. Begitu juga dengan Michael Hart ketika menulis bukunya 100 tokoh berpengaruh di dunia, nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Karya ini didebat di Inggris, tetapi dia bersikeras bahwa tidak mungkin saya akan merubah pendapat saya, karena setelah saya meneliti, satu-satunya nabi yang punya waktu yang sangat singkat tapi mampu memberikan peradaban dunia dengan konsepnya itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai manusia adalah beribadah, menyembah Allah, mengabdi, menjalankan ajaran Islam, terutama rukun Islam dan rukun iman. Tapi yang kedua adalah karya-karya, inovasi-inovasi dibutuhkan manusia supaya dia sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi melestarikan alam semesta ini. Itulah dua tanggung jawab. Maka tidak benar ketika ada orang yang telah puas hanya dengan berzikir, sholat, puasa, naik haji, itu tidak cukup. Karena itu baru ibadah mahdoh. Ibadah yang kedua adalah dimensi sosial, ibadah sosial. Itu juga adalah hal yang paling pokok. Dimensi sosial inilah yang pernah diandaikan Rasul sebagai strategi pengembangan masyarakatnya. Nabi mengatakan, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin." Manusia ketika mati, ketika sudah meninggal, tidak bisa lagi beribadah. Berhentilah sholatnya, puasanya, sedekahnya, berhenti semua. Tetapi ada 3 hal supaya manusia itu terus mengalir pahalanya. Yang pertama, sedekah jariyah, amal jariyah atau gerakan sosial. Maka teks Nabi ini yang 1400 tahun yang lalu mesti kita terjemahkan dalam pendekatan kontekstual, dalam pendekatan masa kini, bahwa yang dimaksud Rasul adalah meskipun manusia telah hilang di muka bumi ini karena meninggal, tapi dia mestinya ada karya-karya yang ditinggalkan, ada jejak-jejak yang bisa dikenang. Jejak inilah menjadikan dirinya terus hidup. Maka dalam ayat yang lain dikatakan, jangan engkau mengira orang yang telah meninggal itu telah tiada, tapi sesungguhnya dia tetap ada.
adalah itulah manusia yang telah melahirkan karya-karya monumental atau punya dedikasi yang tinggi dalam kehidupannya, maka ketika pun dia wafat terus mengalir pahala itu karena dimensi sosial tadi, kebaikan. Begitu juga misalnya di dalam ilmu yang lain, ilmu pertanian misalnya, kita memahami bahwa kita bertanggung jawab menyiapkan pangan yang cukup dan bergizi, disebabkan penduduk dunia, termasuk penduduk Indonesia dan penduduk dunia, kita sudah sampai pada hampir 7 miliar, dan sumber daya alam kita terbatas, maka dibutuhkan manusia yang punya manajemen yang handal dalam mengelola alam semesta ini. Dibutuhkan pimpinan-pimpinan yang hebat di dalam mengelola alam ini. Dibutuhkan perilaku-perilaku pertanian misalnya yang inovatif, kreatif, yang punya dedikasi yang luar biasa. Maka itulah yang disebut juga sebagai sedekahun jariyah. Jadi sedekahun jariyah bukan hanya membangun masjid, bukan hanya membangun musola, membangun pengajian, panti asuhan, tapi gerakan-gerakan sosial. Kalau orang di bidang sosial, KPK misalnya ditegakkan untuk menghindarkan manusia dalam menyelesaikan penyelewengan, itu juga sebagai gerakan sosial. Ataukah lembaga pengawasan yang diciptakan untuk mengontrol kinerja para karyawan, itu juga adalah perilaku sosial. Begitu juga dalam kehidupan kita yang lain, misalnya dalam keseharian kita, menjaga lingkungan, ataukah melakukan penelitian-penelitian yang menyebabkan lahirnya suatu produksi pengetahuan yang baru, maka itu adalah bagian disebut sebagai sedekahun jariyah. Kemudian yang kedua, strategi Rasul dalam meningkatkan masyarakat meskipun dia sudah tidak ada di muka bumi ini, yang disebut sebagai wa ilmin yuntafahu bihi, ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, Profesor Nurholis Majid dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban mengatakan manusia itu memiliki tanggung jawab 3 hal, yaitu dimensi iman, ilmu, dan amal. Keimanan tidak cukup, tapi harus dibarengi ilmu, pengetahuan. Ilmu dan iman tidak cukup kalau tidak ada karya-karya nyata atau disebut sebagai amal. Maka 3 komponen ini, kata Cak Nur atau Profesor Nurholis Majid, penting sekali dimiliki dan dirawat oleh manusia. Sebab kalau manusia hanya berhenti hanya pada iman, maka iblis dan setan juga beriman kepada Allah. Dia mempercayai Allah, mempercayai Rasul, bahkan mempercayai akhirat. Ketika iblis divonis masuk neraka, kan dia memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam, hambamu, dari jalan yang lurus, untuk mengikuti saya ke jalan yang tersesat, supaya sama-sama nanti masuk di dalam sisaanmu. Itu menandakan bahwa iblis pun percaya pada hari akhirat. Maka kalau kita hidup hanya sekedar percaya, beriman, itu tidak cukup. Harus ada kerja nyata, karya-karya nyata. Karya nyata ini harus ditopang oleh ilmu pengetahuan, literatur, membaca. Maka perintah pertama dalam agama Islam adalah Iqra, membaca, bukan perintah yang lain. Sebab membaca itu adalah suatu pintu gerbang, atau satu pintu, atau satu wadah untuk melihat berbagai macam pengetahuan, supaya perbedaan-perbedaan kita bisa mengerti, supaya semua perbedaan-perbedaan itu juga kita bisa menggali. Lahirlah perpaduan atau integrasi, maka lahirlah suatu pengetahuan baru. Nah, itu terus diproduksi, nanti keluar namanya teori dan lain macamnya. Itulah yang digunakan manusia untuk kehidupannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang biasa juga kita dengar, wawaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau diterjemahkan atau ditafsirkan hadis ini, maka tidak cukuplah kita mencetak generasi yang hanya pintar berdoa, mengangkat tangannya. Karena kenapa? Itu cukup kita masukkan di TK, SD, madrasah sanawiyah, aliyah, itu diajarkan berdoa. Bagaimana dia berdoa untuk orang tuanya. Tapi kalau diterjemahkan secara pendekatan kontekstual, maka
yang disebut sebagai anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya adalah tokoh besar, ilmuwan. Nanti dikenang, oh siapa orang itu? Oh anaknya ini. Oh memang orang tuanya dulu bagus, hebat memang. Itulah yang disebut mendoakan orang tua. Kita memberikan predikat yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita dikenang orang, dikenang masyarakat, kembali ke orang tua kita. Maka kita bisa menafsirkan bahwa doa-doa dari orang lain terhadap orang tua kita melalui dedikasi kita, kebaikan kita, maka itu yang disebut sebagai yang ketiga tadi. Kita menyiapkan generasi yang handal atau generasi yang punya profesional nantinya menjadi tokoh pembaharu, tokoh besar. Itu yang disebut sebagai anak saleh yang senantiasa menjaga nama baik orang tuanya. Demikian yang khutbah singkat pada kesempatan ini, bahwa tanggung jawab manusia di muka bumi minimal ada dua hal. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga seluruh perintahnya, dan juga yang kedua, kita senantiasa menjaga keharmonisan kita sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita semua sebagai khalifah bertanggung jawab atas keberlangsungan alam semesta ini lebih baik untuk generasi mendatang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wassikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim mujbiran wa amiran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa dallahu 'anil arba'atin khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa yadhkurullaha akbar wa ma tasna'un. Akhirus salam.